Wah kacau ini benar-benar. Sekarang udah keluar lagi aturan baru, tapi ini bukan aturan terkait perpajakan, tetapi ini rasanya lebih mengena ke semua orang. Kenapa gitu? Karena sekarang dikeluarkan peraturan yang bakal bikin teman-teman ini merinding. Nah, khusus buat teman-teman yang punya PT, yayasan atau CV, perusahaan teman-teman tuh bisa aja dianggap mendadak gitu ya. Jadi perusahaan goib alias nonaktif di mata hukum tanpa disadari. Efek dominonya juga nggak main-main gitu teman-teman. Rekening bank bisa saja dibekukan secara otomatis, izin OSS dikunci, dan teman-teman bakal langsung didepak dari sistem tender apapun. Lah, kok bisa? Ya ini bukan nakut-nakutin ya, tapi Kemenkumham lagi ngeluarin nih, kayaknya sih ini operasi bersih besar-besaran yang sistemnya bakal berjalan secara otomatis. Jadi begini ceritanya teman-teman, Ditjen AHU atau Kemenkumham baru saja menerbitkan surat edaran 01/36 tahun 2026 gitu ya. Nanti untuk peraturannya aku akan tuliskan secara detail. Nah, pemerintah tuh sengaja mau menghapus database dari perusahaan-perusahaan goib atau perusahaan yang nggak dipakai gitu ya. Sebenarnya nggak dipakai ataupun dipakai, tapi sebenarnya cuma buat transaksi-transaksi yang mencurigakan. Aturannya juga tegas. Kalau korporasi teman-teman tidak melakukan pembaruan atau perubahan data admin dalam 5 tahun terakhir, status hukum perusahaan pun akan langsung dinonaktifkan. Nah, banyak yang bingung nih 5 tahun terakhir ini maksudnya gimana? Karena aturan ini kan disahkan di Februari 2026, artinya pemerintah tuh hitungnya tuh mundur ke belakang teman-teman sampai tahun 2021. Jadi kalau akta perusahaan, susunan pengurus atau pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya terakhir kali diutak-atik tahun 2021 ke bawah gitu ya. Nah, siap-siap nih nama perusahaan teman-teman tuh bakal dipajang jadi daftar sementara korporasi nonaktif. Nah, teman-teman itu cuma dikasih waktu 6 bulan untuk gerak cepat untuk mengupdate data. Kalau lewat gimana? Ya udah statusnya berubah jadi nonaktif tetap. Nah, yang paling menyeramkannya itu sebenarnya adalah terkait dengan jebakan masa jabatan pengurus. Nah, disinilah plot twistnya dan ini benar-benar yang jarang banget orang-orang perhatiin. Banyak pelaku usaha yang ngerasa kan perusahaan saya aman-aman aja, omset lancar, pajak dibayar, lagian nggak ada juga perubahan modal atau alamat. Lah ngapain juga harus ngupdate data gitu. Nah, teman-teman lupa nih satu hal nih, masa jabatan direksi dan komisaris. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 dan juga pasal 111 gitu ya. Nah, pengurus PT itu diangkat untuk jangka waktu tertentu. Jadi bukan untuk selamanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ini teman-teman bingung di sini. Loh, di halaman depan aktanya saya kok nggak ada tulisan masa jabatannya. Nah, jangan terkecoh dulu. Klausul ini memang nggak tertulis di depan dekat nama-nama pendiri, tetapi di bagian belakang, tepatnya di bab anggaran dasar pada pasal khusus tentang direksi atau dewan komisaris. Ya mungkin di pasal 10 atau 11 gitu ya. Nah, coba cek dulu deh gitu ya teman-teman. Di sana ada kalimat standar anggota direksi diangkat untuk jangka waktu 3 atau 5 tahun. Nah, kalau masa jabatannya itu sudah habis, meskipun orangnya tetap teman-teman lagi gitu ya, nggak ada perubahan gitu. Dan teman-teman nggak bikin RUPS pengangkatan kembali buat dilaporkan ke AHU, perusahaan teman-teman tuh otomatis bisa dianggap mati suri dan masuk radar zona merah gitu. Terus mungkin teman-teman nanya, emangnya kalau nonaktif di AHU, emangnya kenapa? Apa dampaknya sama perusahaan-perusahaan yang memang dinonaktifkan seperti itu gitu lah ya. Nah, yang paling menyeramkannya itu menurut aku tuh ya bank tuh bisa aja membekukan rekening perusahaan yang dinonaktifkan itu. Apakah bisa? Ya jawabannya bisa banget dan prosesnya juga ini dilakukan secara otomatis gitu. Nah, sistem AHU online itu udah interkoneksi secara real time lewat sistem elektronik dengan bank-bank di bawah OJK. Nah, Bank di Indonesia itu kan ya kita juga udah tahu lah ya aturan ketat soal Know Your Customer atau KYC demi mencegah pencucian uang. Nah, begitu status di AHU ini berubah jadi nonaktif karena masa jabatan pengurusnya lewat, secara hukum direksi tidak lagi memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk mewakili PT tersebut. Nah, bagi bank, membiarkan rekening tetap aktif di tangan pengurus yang jabatannya habis adalah pelanggaran fatal. Jadi demi amannya juga gitu ya, pasti perbankan bakalan ngamanin diri mereka sendiri gitu ya. Nah, mereka akan langsung nih mematikan saklar transaksi alias membekukan sementara rekening teman-teman. Nah, bukan cuma bank aja teman-teman, tapi sistem OSS juga bakal mengunci NIB teman-teman. Dan yang paling seremnya itu untuk yang teman-teman nih yang nekat tanda tangan kontrak bisnis saat status PT lagi nonaktif. Perlindungan badan tuh hukumnya tuh jadi nggak ada gitu ya.
Kalau ada kerugian, teman-teman tuh bisa dituntut pakai harta kekayaan pribadi. Kalau dari sisi perpajakan gitu ya, lewat sistem Cortex juga bakal langsung ngasih red flag nih ke perusahaan teman-teman. Jadi nonaktif itu bukan cuma berarti ya udah statusnya aja nonaktif, tetapi bahkan sampai ke perpajakan pun itu langsung ada warning bahwa perusahaan ini sudah tidak aktif dan kemungkinan saja bisa masuk ke arah pemeriksaan langsung. Ini hanya pikiran aku aja ya teman-teman. Terus kemudian apa sih sebenarnya solusi yang harus dilakukan? Solusinya itu gimana gitu. Nah, mumpung pemerintah baru mulai bersih-bersih nih di tahun 2026, ya udah kita langsung ambil aja nih akta yang terakhir gitu teman-teman, buka deh bagian anggaran dasarnya dan hitung masa berlakunya. Kalau ternyata udah lewat, ya udah langsung deh coba hubungi notaris ataupun konsultan hukum tentunya ya teman-teman, buat bikin RUPS pengangkatan kembali dan daftarkan diri deh ke sistem AHU online-nya. Jangan sampai bisnis yang udah teman-teman bangun bertahun-tahun dengan kerja keras ya akhirnya lumpuh seketika cuman gara-gara kelalaian administrasi sepele. Semoga video ini bisa berguna ya teman-teman, dan teman-teman bisa mendapatkan insight dari video ini. See you and bye-bye.